Oke, hai semuanya, masih Bang Galus Wanzon dan ini adalah smartphone terbaru dari Poco. Ya, kita lihat ya, nih di sini ada tulisannya nih, Poco garansi resmi. Jadi ini emang udah resmi ya. Ini adalah Poco F4 GT atau F4 GT. Wah, cakep nih ya. Soalnya ini tuh punya performa yang kenceng ya kalau gue ngeliat dari speknya. Jadi memang ya si Poco ini tuh konsisten banget menghadirkan produk-produk yang punya performa ngebut, performa kenceng ya, performanya tuh ekstrim tapi dengan harga yang ekstrim juga. Gak ngerti gue gimana caranya ini performanya cepet, menggunakan chipset paling terbaru, paling terkuat saat ini, tapi harganya tuh wow. Ya, entahlah. Nah, by the way, ini GT itu sekarang lagi rame ya, maksudnya memang lagi booming digunakan di seri-seri smartphone ya. Mungkin GT ini tuh Gran Turismo kali ya, yang merepresentasikan kecepatan gitu. Oke, langsung aja mari kita unboxing. By the way, di video ini tuh kita unboxing doang dan nanti gue bakal sedikit ngetes kameranya, oke? Nanti untuk lebih lengkapnya kita bakal bahas di video review. Oke, ini udah tampilannya. Untuk desain boxnya tuh ya apa ya? Ya ini sih performa banget ya, apalagi ini aksen-aksen yang warna hitam kayak gini nih. Ini tuh kayak apa namanya, karbon gitu ya. Ini adalah tampilan depannya dan sudah 5G tentunya teman-teman. Kemudian udah resmi juga, gue ulangin lagi ya. Sebelah kirinya ada Poco F4 GT, kemudian sebelah kanan juga ada Poco F4 GT. Dan ya ini ada lambang ini ya, apa sih, kayak apa, listrik gitu ya. Oke, di bagian belakangnya tuh di sini ada unique selling point. Ini bisa teman-teman lihat ya. Nih yang pertama gue baca di sini dulu ya. Ini tuh garansinya tuh 15 bulan by the way. Ini garansi 15 bulan untuk unit perangkat nih dan baterai bawaan nih, oke. Bahkan ada nomor WhatsApp-nya juga. Jadi kalau misalnya kenapa-napa tinggal langsung aja di chatting ke nomor WhatsApp-nya. Kemudian teman-teman bisa melihat sendiri di sini ada nih flagship 4 nanometer Snapdragon 8 Gen 1 atau Snapdragon 8 Gen 1 dengan liquid cooled technology 3.0. Kemudian layarnya juga sudah AMOLED 120 Hz, mantap. Dengan 420 Hz touch sampling rate. Jadi lebih responsif ya kalau misalnya kita gunakan untuk main game layarnya tuh. Kemudian nih yang unik nih, ini ada yang namanya pop-up triggers atau magnetic pop-up triggers. Terus ada juga quad speaker dan ini udah Dolby Atmos. Dan untuk ngecasnya juga ini sudah hypercharge 120 watt. Baterainya ini tuh 4700 mAh. RAM-nya tuh 12 GB ini teman-teman bisa lihat. Kemudian dengan ROM-nya tuh 256 GB. Dan ini untuk warna yang gua punya ini tuh Cyber Yellow. Jadi sebenarnya ada 3 warna ya. Ada yang Steel Black yang warna hitam, kemudian ada yang King Silver untuk yang warna silver, dan ini untuk yang warna kuning. Ini namanya Cyber Yellow. Cakep. Sekarang mari kita unboxing terlebih dahulu. Kalau nggak buka box yang baru tuh enak ya. By the way, ini tuh sekali lagi gue ulangi ya. Ini tuh smartphone yang menarik banget. Kenapa? Karena ya jelas ini brandnya Poco. Harganya pasti apa ya? Harganya tuh pasti pasti murah ini sih. Apalagi ini kan ya tahulah teman-teman lah ya, Poco tuh ya gimana ya. Harganya pasti murah dengan spek yang luar biasa. Nah, ini tuh kan menggunakan Snapdragon 8 Gen 1. Dia tuh biasanya digunakan di smartphone flagship ya, 10 juta ke atas. Terus yang menariknya nih, katanya ini tuh ada yang namanya tombol gitu, tombol L1, R1 gitu. Jadi penasaran juga ya. Belum lagi ini udah kuat speaker. Terus ini juga udah menggunakan dual sonic kamera untuk smartphone-nya. Berat juga ini bukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke. Pas pertama langsung muncul Poco. Kemudian kita coba buka ya. Ini ada SIM ejector-nya di sini. Terus coba kita lihat. Di sini ada ya buku panduan, kartu garansi kayak gitu ya. Kemudian di sini ada apa ini? Coba kita lihat. Ini adapter untuk USB Type C dan ini ya jack audio. Berarti udah jelas HP-nya nggak punya port jack audio atau lubang jack audionya. Kemudian di sini ada Bung Andi memberikan salam-salam. Terus
ya ini bagus lah ya. Ini ada stikernya nih, stiker Poco, cakep. Kemudian kita lihat lagi, wah ini kita dapat jelly case-nya langsung ya. Nih, polos, bening maksudnya. Kemudian kita lihat HP-nya. Ini ada unique selling point yang tadi. Sudah menggunakan Snapdragon 8 Gen 1, layarnya 120 Hz, kemudian udah magnetic pop-up trigger, nanti di sampingnya ada di sininya nih, nanti kita cek ya. Dan ini udah smart 120 watts hypercharge casnya. Wih, cakep, mantap ini warnanya, demen gue ya. Terus kita lihat ya, oke, ini, oh ini kabel datanya atau kabel USB Type-C-nya, suka nih gue nih yang kayak gini nih. Jadi nggak bikin kagok kalau misalnya lagi main game gitu. Ini nempel kan gitu ya. Jadi nggak bikin kagok gitu kalau lagi main game. Cakep ini. Ada warna kayak gininya juga nih. Type A to Type C. Kemudian ini untuk chargerannya 120 watt. Wah, gila berat juga lumayan. Ini 120 watt ya. Cakep. Sekarang mari kita lihat untuk smartphone-nya terlebih dahulu. Kita beresin dulu. Oke, ini adalah smartphone-nya, Poco F4 GT. Aduh, ini cakep banget nih. Kita harus mana nih? Oh, ini bukannya. Ini harusnya kita buka langsung aja nih. Buka. Ini berasa banget ini ya. Aduh, ini smartphone. Jujur ini menarik banget sih nih. Tuh, warnanya ini warna cyber yellow. Dan ini ada aksen-aksennya seperti ini nih teman-teman ya, kalau kelihatan ya. Tuh. Tapi ini tuh kayak ada teksturnya sedikit teman-teman nih. Jadi ini bisa kita pegang-pegang nih teksturnya tuh. LED flashnya dong, cakep. LED flashnya kayak gini. Ini ada 3 buah kamera belakang. Ada di sini ada tulisan speed dice ya. Kemudian ada freezing nih. Freezing. Kemudian di sini ada Poco 5G. Nah, di samping kanannya nih yang menarik nih. Ini di samping kanannya ini nih yang ada tadi ya yang gua sebutin, magnetic pop-up triggers. Tuh kan muncul. Tuh 1 2 3. Muncul. Muncul. Tuh, ini juga sama nih yang di sebelah kirinya. Oh, ini ada warna kuning nih. Kalau warna kuning berarti udah kebuka nih. Aktif gitu ya tuh. Di sini ada tombol 2 buah magnetic pop-up triggers. Kemudian di sini ada tombol powernya. Di atasnya tuh ada speaker nih ya, lubang speaker 1 sama 2 nih, 1 sama 2, 1 jadi 2 gitu ya. Sini ada lubang mikrofon, ear blaster, dan ini slot SIM. Coba kita lihat slot SIM-nya ya sebentar. Oke, slot SIM-nya tuh kayak gini ya. Jadi ini nggak ada untuk micro SD. Oke, ini udah gede sih ya, 256 GB ya. Udah cukup lah ya. Kemudian di sini ada tombol volume up, volume down nih. Tuh. Sini ada mikrofon juga loh di sini. Di sini ada mikrofon juga. Wah, cocok banget. Emang ini buat main game luar biasa. Dan di sini juga ada mikrofon nih. Ya kan? Mikrofon di sini nih. Kemudian sebentar. Kurang fokus ya. Nah, ini port Type C dan ini lubang speaker juga. Jadi speakernya tuh kuat ya. Ada 4 kuat speaker. Plus Dolby Atmos. Cakep. Oke, pertama kali pegang. Ini jujur berasa, buat gue pribadi ya, ini tuh gue ngerasa kayak kaku gitulah, kayak apa ya bahasa ini ya, solid banget lah ya, tapi kaku juga, agak kaku. Jadi agak, wah megangnya tuh berasa, gitu. Tapi overall berasa banget sih kalau ini tuh HP yang, apa ya, dari sisi feel-nya ya, ini gue ngerasa HP ini tuh emang punya performa yang kenceng nih kayaknya ya. Apalagi ini sudah menggunakan Snapdragon 8 Gen 1. Kemudian RAM-nya tuh 12 GB, ROM-nya tuh 256 GB. RAM-nya tuh udah LPDDR, bunyi LPDDR 5X kalau nggak salah. Oke, sekarang gua setting dulu sebentar. Oke, baik, ini adalah Poco F4 GT. Wah, cakep ya. Ini kayaknya kalian masih beli nih. Nih, by the way, untuk layarnya, ini pas pertama kita beli langsung ada screen protectornya ya. Oke, ini langsung ada screen protectornya tuh. Tuh, kalau misalkan kelihatan pasti ini nih. Terlihat ya sih ini. Ini pokoknya ada screen protectornya. Sekarang mari kita lihat untuk storage-nya. Gua pengen tahu storage-nya. Nah, untuk storage-nya ini tuh bisa kita lihat ya. Ini tuh nih sudah terpakai 28,9 GB ya.
dari 256 GB. Ini belum gua install satupun aplikasi. Terus coba kita cek apakah ada memory extension ya. Coba kita lihat. Ada nih ternyata ya memory extension nih tuh. Memori ini tuh diambil dari internal storage. Terus kita lihat apa lagi? Coba. Nah, gue penasaran sama ininya sih ya. Magnetic pop-up triggernya nih, teman-teman nih. Ini kalau misalnya kita aktifkan, dia langsung membuka ini nih apa? Untuk main game gitu ya, teman-teman ya, game turbo ini nih. Oke aja. Ini langsung ada Genshin Impact, kemudian kita bisa menambahkan game-game yang lain. Cakep. Terus kalau misalnya kita coba ulangi lagi ya, kita udahin aja, kemudian kita coba gini. Oke, langsung bisa kebuka game space-nya lah, ibaratnya tuh ini game space-nya lah ya. Tuh. Tapi sebenarnya ini bisa disetting juga harusnya nih. Coba kita cek dulu ya, kita setting untuk magnetic pop-up-nya nih. Nah, jadi magnetic pop-up triggernya ini tuh bisa kita setting juga nih, misalnya mau sound effects-nya kita aktifkan, ada nih misalnya kayak engine. Wis, keren nggak sih? Ada motor ya, sorry ya, nih sebentar. Wis, untuk sword, wis. Future, wis, ini untuk engine nih. Ini future. Wes, kita coba untuk yang engine lah ya. Kemudian untuk animationnya nih, kita juga bisa aktifkan. Nih mau yang mana nih? Nih ada yang kayak gini warnanya. Kemudian ada juga yang warna kayak gini, kuning, hijau. Wah, kayak gini. Hijau kayaknya cakep ya. Apa ini? Hijau deh ya. Biar lebih kelihatan. Tuh. Terus, nah. Ini juga nih, kita bisa atur nih. Jadi kalau misalnya 2 kali yang sebelah kiri nih, yang sebelah sini ya. Kalau misalnya kita 2 kali dipencet, mau apa nih? Mau akses kamera atau mungkin rekam video, ini bisa kita atur. Kemudian kalau misalnya press and hold, ini bisa kita atur juga nih, mau yang mana nih? Akses kamera, record video dan lain-lain. Kemudian untuk yang right-nya juga bisa kita atur ya. Coba kita atur yang left, oke. Kalau misalnya double press, kita langsung akses kamera saja. Coba kita, sorry, ini, langsung buka kamera, oke, bener? Jadi selain berfungsi untuk bermain game juga, ini juga bisa berfungsi untuk tombol shortcut lah ya. Nah, ini kan gue udah coba nih ya nih gue udah coba dan ternyata ini enak banget loh, feel-nya tuh, feel-nya tuh kayak gini. Jujur gue secara teknologi sih mungkin gue lebih suka yang air trigger ya, bener nggak sih? Secara teknologi lebih suka yang air trigger gitu ya, tek gitu ada sensasinya. Tapi kalau secara fungsinya, secara kita menggunakan gamenya lebih enak tombol kayak gini. Kenapa? Jadi kalau misalnya ada tombol fisik kayak gini, ini tuh memastikan ke kitanya ya sebagai pengguna atau orang yang lagi bermain game. Jadi kalau misalnya ada tombol fisik kayak gini, jadi kita yakin gitu ya, ini udah gua pencet gitu ya, ini yakin nih gua pencet, yakin gitu. Kalau misalnya nggak ada tombol fisik kayak gini tuh kayak ini udah kepencet belumnya tadi gitu kan. Nah kalau ini tuh udah ada tombol kayak gini tuh enaknya menurut gua pribadi nih, enaknya jadi membuat yakin ke penggunanya nih ketika kita sedang bermain game nih. Misalnya kita udah yakin nih nembak nembak orang, kemudian kita udah yakin nih misalnya masukin perintah apa gitu, karena ini udah enak nih tuh, enak banget. Oke, itu nanti kita bahas di video reviewnya ya. Sekarang mari kita lihat sedikit untuk kameranya nih. Oke, ini kameranya teman-teman nih. Kameranya ini tuh sudah menggunakan sensor dari Sony, keduanya ya, dua Sony kamera sensor. Jadi gue pengen tahu nih, penasaran. Untuk unboxing kali ini tuh kita bahas untuk kameranya sedikit aja. Oke, ini untuk menu kameranya dan ini kamera depannya. Coba kita lihat fitur-fiturnya ya. Fitur-fiturnya ini lengkap banget ya. Ini 64 megapiksel, kemudian ada juga mode vlog, short video, slow motion juga ada, clone juga ada, long exposure juga ada, movie effect juga ada. Ini 2 video juga ada. Wah, ini cakep, udah sangat lengkap. Kayaknya nanti gue bakal bikin khusus kameranya juga bakal gue bikin. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik sama pembahasan kameranya doang full ya,
Tok cuma kameranya doang, jangan lupa subscribe channel Rizwan Zone, oke? Nanti kita bakal bahas reviewnya. Sekarang nih, gue mau ngasih lihat dulu beberapa sampel foto di sini ya, di studio nih, menggunakan Poco F4 GT, oke? Nih. Ini kamera depannya menggunakan Poco F4 GT. By the way, ini tuh gua nggak ada lighting sama sekali. Ini cuma jendela dibukain, tapi ini tuh sebenarnya lagi kondisi gelap karena lagi hujan di luar. Jadi ini kurang cahaya sebenarnya nih. Terus ini cahayanya juga cuma cahaya lampu doang biasa, dan ini nih hasil kameranya by the way itu. Gimana untuk kualitas audionya? Ini untuk di indoor, nanti kita coba untuk yang di outdoor. Berantakan banget. Cip. Oke. Sementara ini untuk kamera belakangnya, ini gua settingnya tuh di 4K 60 fps, cakep ya, di 4K 60 fps, walaupun nanti kita bakal render di 1080 pixel, tapi ini 4K 60 fps nih. Nggak bisa fokus teman-teman. Nah, di tab baru fokus ya. Ini tapi kondisi cahaya masih biasa aja teman-teman ya, jadi ya harap dimaklumi saja. Nanti kita bakal coba untuk di luar, oke? Di luar. Ini masih hujan soalnya nih. Oke, kamera depan di 1080 bisa di 30 frame per second nih. Cakep ya. Coba kita lihat HDR-nya. Cukup lumayan agak ngaco sih kayak ini. Warna ininya nih. Warna hijau-hijaunya itu karena mungkin karena matahari, jadi warnanya agak nggak tahu sih ya, tapi kalau di yang gue lihat sekarang ini lagi live gue lihat ini nih, jadi tone wajah juga agak berubah kalau di belakangnya tuh kayak gini ya, kayak matahari, tapi kalau misalnya kayak gini asli bagus banget. Kalau kayak gini bagus banget. Sekarang kita coba kamera belakang. Nih, kamera belakangnya juga cakep banget ya. Tuh. Ih, asli cakep banget. Coba kalau kita fokusnya ke sini, bisa nggak sih kita pindahin fokusnya? Oh bisa. Tuh, ih cakep ya. Bagus. Tuh, ih, warnanya juga. Aduh, mantap. Oke, baik. Itu adalah hasil kamera sementara untuk Poco F4 GT. Ingat ya, hanya sementara saja karena nanti untuk video reviewnya ataupun video yang membahas lengkap mengenai kameranya nanti bakalan gua buat ke depannya. Oke, so pastikan teman-teman jangan lupa subscribe channel Rizwan Zone ini. Nah, impresi pertama gua jujur gua suka sama desainnya, suka kameranya juga, tadi gua udah coba-coba suka. Kemudian nih ada kayak gini ya, ada fitur kayak gini juga nih, magnetic R3 juga suka. Ini tinggal harganya doang nih. Ini gue kalau udah tahu harganya nih bisa menyimpulkan ini layak dibeli atau enggak nih ya. Oke, tapi nanti kita tahu harganya dulu dan kita review dulu. Yang jelas dengan adanya ini menurut gue sih bikin enak orang buat main game sih ya. Bikin orang pengen beli nih. Apalagi ini sudah menggunakan Snapdragon 8 Gen 1. Dan harusnya ini harganya murah sih. Harusnya ini sangat amat jauh di bawah 10 juta ya. Oke. Oke, itu video kali ini. Semoga bermanfaat. Gua pamit dan bye.